dan gak pernah membayangkan untuk mendapat penghargaan besar, tapi dia berbuat sabar, menghimpun kekuatan, istilahnya jamak, menghimpun kekuatan dengan sabar dan tawakal, ridho. Maka salah satu hikmah Isra Mi'raj adalah mengajarkan kita untuk tetap bertahan dengan sabar dan tawakal menghadapi hidup ini, menghadapi susahnya menghindari maksiat, susahnya beribadah, dan susahnya bertahan hidup, tapi tetap kita bersama kebenaran. Allah akan memberikan hadiah kebesaran kepada kita di dunia sebelum di akhirat. Yang kedua, orang mengira bahwa ketika Abi Thalib wafat, orang-orang mengatakan sekarang waktunya, sudah wafat Abi Thalib, dia akan kita berondong dengan teror dan aniaya yang banyak, dan tidak ada pembelanya lagi. Belum lama beliau sedih ditinggal pamannya sebagai pendukung politiknya, wafatlah Khadijah. Semakin geram mereka karena orang kafir mengira bahwa Rasulullah bergantung kepada sesuatu, kepada Abi Thalib yang namanya politik, dan kepada Khadijah yang namanya ekonomi. Karena orang kafir menganggap bahwa hidup bahagia dengan kekuatan dan harta. Itu sebabnya menunggu-nunggu Nabi, pendukungnya mati. Begitu mati, mereka siap bergerak. Dikira sekarang kejatuhan Muhammad. Tetapi apa yang terjadi? Nabi diangkat oleh Allah ke langit. Ini adalah satu simbol bahwa Muhammad tidak pernah bergantung kepada siapa-siapa. Dia hanya bergantung kepada Allah. Tidak kepada kekuatan politik, kekuatan ekonomi, tetapi bergantung kepada Allah. Terbelalah mereka yang secara intelektual tidak cerdas. Orang Quraisy bertanya-tanya, loh, masa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan ke Sidratul Muntaha cuma satu malam? Itu nanti kita sentuh tentang kebodohan mereka terhadap peristiwa itu. Namun hikmahnya adalah Allah ingin memperlihatkan kebesarannya kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah dihina 12 tahun, dicaci, disakiti, kemudian Allah mengangkatnya dan diperlihatkan kebesarannya. Sejenak kita melihat kepada nabi-nabi lain, apakah pernah dilakukan hal yang sama? Ya, Nabi Musa 50 tahun Nabi Musa berdakwah tidak mendapat sambutan. Bahkan banyak aniaya yang datang dari Fir'aun laknatullah. Setelah 50 tahun maka dipanggil Nabi Musa, dan kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa membawa tongkat karena untuk menggiring gembalanya. Maka kata Allah, lemparkan tongkatmu ya Musa. Itu diabadikan dalam surat Toha. Saya bacakan artinya saja. Lemparkan tongkatmu ya Musa. Maka dilemparkan tongkatnya, tiba-tiba berubah menjadi ular. Kita dengar cerita itu sering. Kemudian Nabi Musa ketakutan. Maka Allah mengatakan, jangan takut ya Musa, nanti akan saya kembalikan menjadi tongkat lagi. Lalu disuruhnya untuk mengambil, nggak berani ambil. Setelah diambil dan berubah menjadi tongkat, lalu kata Allah, kempitkan di ketiaknya. Karena dia takut, setelah dikempitkan dirasakan, oh betul tongkat. Nabi Musa diperlihatkan oleh Allah untuk melihat kebesaran Allah. Wah, berarti ini adalah kekuatan dari Allah. Dia menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah lewat tongkat yang berubah jadi ular. Seketika yang tadinya Nabi Musa keder, takut dengan Fir'aun dan penyihir-penyihirnya, karena diperlihatkan kebesaran Allah, penuh hatinya dengan keyakinan dan keberanian yang mantap.
Maka di akhir ayat itu, setelah dia penuh dengan keyakinan dan kemantapan, maka Allah memerintahkan idhab ila fir'aun innahu tagha. Berangkat sekarang ke Firaun. Dia orang yang melampaui batas. Dengan langkah yang tegap dia pergi. Nabi Muhammad 12 tahun diva. Orang menduganya bahwa dia bergantung kepada dukungan ekonomi dan politik. Diangkat oleh Allah untuk diperlihatkan kebesaran Allah, kebesaran yang tidak pernah diperlihatkan kepada manusia selain Muhammad SAW. Dia ke Sidratul Muntaha, menyaksikan seluruh watak manusia, menyaksikan penghabisan dari hidup manusia, simbol-simbol hidup, simbol-simbol jiwa, simbol-simbol akhir daripada manusia yang tidak mengenal Allah, yang melawan agama, yang tidak taat kepada ibadah, kepada agama, ditampakkan oleh Allah dalam perjalanan itu, sehingga penuhlah keyakinan di dalam diri Rasulullah. Yang tadinya merasa takut, ada punya ketakutan dengan ancaman itu, hilang seketika. Nah, hikmah ini adalah kita diajarkan untuk melepaskan ketergantungan kepada apa saja kecuali Allah. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ini setiap hikmah saya kebut supaya cepat. Baru 2 ini udah pengen pulang. Kalau ibu-ibu nahan hatinya nggak pengen pulang, saya jadi nggak pengen berhenti. Ini mah diturutin hatinya, duh lama banget, jadi pengen berhenti sayanya. Yang terakhir lah, ini yang sebelum terakhir. Kagak dah, udah ini sebelum terakhir aja. Yaitu Isra Mi'raj itu adalah sebagai obat, ilaj, di mana ditinggal wafat pamannya, ditinggal wafat istrinya yang tercinta, dan begitu dia mempunyai masa lalu 12 tahun yang pedih, yang sedih, yang letih. Tetapi ketika diisrakan, terhibur Nabi, hilang semua kesedihan itu. Bahkan melalui peristiwa Mi'raj itu, Allah meletakkan benih kesuksesan masa depan. Karena Nabi melihat benih-benih masa depan lewat simbol-simbol yang ditampakkan dalam Isra Mi'raj. Yaitu melihat tanda-tanda kebesaran Allah di kerajaan Allah di langit dan di bumi. Itu memberikan dampak yang sangat besar untuk melihat bahwasanya berbagai tipu daya, berbagai makar yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam lemah. Maka Mi'raj, kalau kita juga melakukan Mi'raj, kita akan diberikan oleh Allah satu keyakinan, suatu ilaj, suatu obat pelipur lara dari kesulitan hidup, dari letihnya kita melakukan ibadah dan meninggalkan larangan Allah, dihapus oleh Allah apabila kita